Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qaidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjih wastanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, jemaah Majlis Khair Razikin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jal pada kesempatan di pagi hari ini, di waktu yang diberkahi, dihadiri oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dan berlimpahan dengan cucuran rahmat Allah Azza wa Jal. Kita kembali diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian dari orang-orang yang terpilih dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, ibadah salat subuh berjamaah. Tentu kita selalu berharap mudah-mudahan setiap detik waktu kita melakukan berbagai macam amal soleh ini kelak di yaumil qiyamah akan memberikan kesaksian yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita berharap bisa layak mendapatkan ridhonya dan mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita semua menjadi ahli surganya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat salam juga mari kita sampaikan pada Sayyidil Mursalin wa Khatamin Nabiyyin wa Imamil Muttaqin Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat ridwanullah alaihim, dan pada kita semua umatnya yang istiqomah menjalani risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan di pagi hari ini kita akan seperti biasa kembali membahas seri kajian ilmu fikih dan akan melanjutkan pembahasan tentang fikih salat, di mana pembahasan fikih salat yang akan kita bahas memasuki sesi yang ketiga, masih terkait dengan pengantar fikih salat. Dan pengantar fikih salat yang hari ini akan kita bahas jamaah sekalian, masih kita akan melanjutkan sebagian pembahasan tentang waktu salat, dan insyaallah nanti akan kita tambahkan juga dengan persoalan tempat salat, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa hal ya yang menunjukkan kedudukan penting ibadah salat, dan juga kita sudah membahas tentang waktu-waktu yang dilarang untuk kita mendirikan ibadah salat, sekaligus menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan salat ba'diyah asar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana maksudnya adalah sebagai qadha ba'diyah zuhur dan juga sebagai kekhususan bagi Nabi SAW untuk boleh melakukan ba'diyah asar. Adapun kita sebagai umatnya maka tetap dilarang melaksanakan salat ba'diyah asar ya. Meskipun juga lalu kita sudah bahas salat apa sih yang dilarang terkait dengan 5 waktu salat ya. Ada 5 waktu yang kita dilarang salat. Pertama, setelah subuh sampai terbit matahari. Kedua, ketika matahari dalam proses terbit. Yang ketiga, ketika matahari pada posisi istiwa sebelum zuhur. Yang keempat, setelah asar sampai terbenam matahari. Dan yang kelima, pada proses matahari terbenam. Nah, ini sudah kita bahas, di mana salat yang dilarang jemaah sekalian adalah pada dasarnya salat mutlak ya, yaitu salat yang tidak ada sebab khusus ya. Nah, namun pada kesempatan di pagi hari ini kita akan sedikit menambahkan jamaah sekalian tentang masalah waktu salat, yang mana ini polanya berbeda dari pola sebelumnya yang terkait dengan masalah larangan salat pada waktu tertentu, tapi kita akan mengklasifikasikan ibadah salat berdasarkan perspektif waktu. Dari 24 jam sehari Allah berikan kepada kita waktu ini jamaah sekalian, setidaknya ibadah salat itu bisa kita klasifikasikan menjadi 2 jenis ya. Yang pertama adalah
salat mutlak, dan yang kedua adalah salat muaqqat. Ya. Jadi ibadah salat itu ada dua jenis. Pertama, salat mutlak atau salat yang tidak terikat waktu, kapanpun bisa kita lakukan, tentu di luar 5 waktu yang tadi kita sebutkan. Dan yang kedua adalah salat muaqqat yang terikat dengan waktu. Jadi kita melakukannya itu jamaah sekalian karena memang ada batasan waktunya, ya. Nah, kalau untuk salat muaqqat, untuk salat mutlak, inilah yang dimaksud dengan salat yang Nabi SAW perintahkan seorang sahabat yang bernama Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami untuk memperbanyaknya dalam rangka untuk bisa menemani Nabi Muhammad SAW di dalam surga. Ya, jadi ketika Nabi SAW berkata kepada seorang sahabat yang bernama Rabi'ah, ya, mintalah kepadaku sesuatu. Setelah Nabi dilayani ketika beliau hendak berwudu, maka orang ini atau sahabat ini mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku meminta kepada engkau ya Rasulullah untuk bisa menemanimu di dalam surga. Coba bayangkan Pak, kalau Rabi'ah ini atau kita dalam posisi Rabi'ah Pak, ya. Kalau kita dalam posisi Rabi'ah bertemu dengan Nabi, Nabi katakan kepada kita, mintalah yang engkau inginkan kepadaku. Apa yang kita mau ngomongin Pak? Nah, ini kesempatan beliau langsung minta pada Rasulullah untuk bisa menemani dalam surga, ya. Nah, ini kemuliaan Rabi'ah. Maka Nabi kemudian memberikan saran, ya, memberikan nasihat agar bisa terwujud harapannya. Fa inni ala nafsika bi kathrati as-sujud. Maka bantulah permintaanmu itu tadi atau keinginanmu itu tadi dengan engkau memperbanyak sujud. Nah, kata para ulama, yang dimaksud dengan memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak ibadah salat, khususnya salat mutlak, ya. Walaupun nanti mungkin ada kesempatan lain kita akan bahas Pak tentang salat-salat sunnah gitu ya. Karena salat mutlak ini masuk kategori salat sunnah. Berapa Pak rakaat minimalnya Pak? Salat mutlak ini berapa rakaat minimal? Hah? Nah, kata Imam Nawawi minimal 1 rakaat. Minimal 1 rakaat, ya. Tapi menurut mazhab yang lain Pak minimal 2 rakaat. Karena umumnya salat yang disunnahkan itu minimal 2 rakaat. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi, minimal 1 rakaat. Ya, karena Allah syariatkan kita untuk melakukan salat yang juga jumlahnya ganjil seperti salat witir. Nah, padahal salat mutlak itu kan adalah salat yang bebas sebenarnya Pak. Maka bebasnya salat itu minimal 1 rakaat. Nah, ini argumentasi dalam mazhab Syafi'i. Tapi detailnya insyaallah nanti akan kita bahas mungkin ya. Nah, kemudian yang kedua adalah salat yang terikat dengan waktu. Namanya disebut dengan salat muaqqat. Nah, salat yang terikat dengan waktu ini Pak dibedakan oleh para ulama menjadi 2, ya. Ada salat muaqqat yang mudayyak, ada salat muaqqat yang muwassa. Ya. Saya mohon maaf Pak, ini kayaknya bukan file ini yang saya sampaikan. Ini mohon maaf nih. Ini sudah kita bahas kalau nggak salah ya. Nah, jadi dari sisi jenis sholat ya tadi sudah kita sebutkan ya, ada muqayyad, ada muaqqat, ada mutlak ya. Muaqqat ini jamaah sekalian dalam istilah lain juga disebut dengan muqayyad. Muaqqat ini dalam istilah lain juga disebut dengan muqayyad ya. Jadi muqayyad itu artinya Pak adalah sholat yang dia terikat dengan sesuatu. Walaupun nanti akan lebih detail lagi daripada muaqqat. Kalau muaqqat itu istilah untuk menyebut sholat yang terikat dengan waktu. Tapi kalau muqayyad ini Pak nanti ada 2 jenis. Ada sholat yang terikat dengan waktu, ada sholat yang terikat dengan sebab. Ya, ada sholat yang terikat dengan waktu, ada sholat yang terikat dengan sebab. Ya, misalnya seperti sholat tahiyatul masjid Pak. Tahiyatul masjid ini muqayyadnya dengan waktu atau dengan sebab? Dengan sebab, ya, bukan dengan waktu. Ya. Nah, adapun untuk dari sisi hukumnya, maka sholat muqayyad ini bisa kita bagi menjadi 2. Pertama adalah sholat fardu, kedua sholat sunnah, ya. Jadi ada 2 hukum terkait dengan sholat muqayyad, fardu dan sunnah. Adapun sholat mutlak tadi hukumnya adalah sunnah. Kalau untuk mutlak sholatnya sunnah. Nah, sholat yang difardukan kepada kita jemaah sekalian, yang jika ditinggalkan kita berdosa, hanya sholat 5 waktu: duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ya, sedangkan kalau untuk sholat yang muqayyad dengan hukum sunnah maka bisa kita bagi menjadi 2 seperti yang saya sebutkan. Pertama adalah muqayyad bi waqtin dan yang kedua muqayyad bi sabab.
Ya, artinya sholat yang dibatasi berdasarkan ketentuan waktu dan sholat yang dibatasi berdasarkan sebab. Nah, untuk sholat fardu sendiri Pak, sholat 5 waktu ya, dari sisi pelaksanaannya 5 waktu ini tadi saya katakan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dari sisi pelaksanaannya bisa dibagi menjadi 3 waktu. Pertama idrok, kedua ada, ketiga qadha. Ya. Jadi idrok itu jemaah sekalian adalah melaksanakan sholat 5 waktu sebelum masuk waktunya. Sedangkan kalau ada itu melaksanakan sholat 5 waktu pada waktunya. Adapun qadha melaksanakan sholat 5 waktu setelah habis waktunya. Dari ketiga waktu ini jemaah sekalian, hukum asalnya adalah sholat 5 waktu harus dilaksanakan secara ada. Haram sholat 5 waktu dilakukan secara idrok dan qadha. Boleh nggak Pak? Sholat duhur jam 11 siang? Nggak boleh, haram. Itu namanya idrok ya. Atau sholat isya di waktu duha, itu juga nggak boleh, itu namanya qadha. Kecuali ada uzur yang memang dibolehkan kita mendahului waktu sholat atau sholat setelah habis waktunya. Misalnya kita sebagai musafir Pak melakukan jamak takhir atau jamak takdim. Ya, maka ketika kita sebagai musafir melakukan jamak takdim, artinya kita mendahulukan waktu sholat sebelum masuk waktunya, yaitu sholat asar di waktu zuhur, sholat isya di waktu maghrib. Nah, maka dalam hal ini jamak takdim masuk kategori sholat idrok yang dibolehkan, tapi dengan syarat misalnya sebagai musafir. Begitu juga dengan qadha ya, yaitu jamak takhir, di mana kita sholat zuhurnya di waktu asar, sholat maghribnya di waktu isya. Nah, maka hakikatnya kita sedang mengqadha sebenarnya 2 sholat, yaitu zuhur di waktu asar atau maghrib di waktu isya. Nah, kalau ini dibolehkan karena ada uzur syar'i. Tapi kalau tidak ada uzur syar'i, maka hukum asalnya harus dilakukan secara ada pada waktunya. Karena Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu diwajibkan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Ya. Dan kalau ada orang yang salatnya tidak disiplin waktu Pak, maka terancam dengan firman Allah, "Fawailul lil musallin." Celakalah orang yang salat. Jadi orang ini salat Pak, tapi dia alladzina hum an salatihim sahun, lalai di dalam disiplin waktunya. Nah, jadi bukan berarti nggak sholat ya, dia sholat tapi dapat kecelakaan karena tidak disiplin waktu. Nah, sholat ada itu sendiri jemaah sekalian, sholat pada waktunya itu sendiri yang disebut dengan ada, ini bisa kita bagi lagi pelaksanaannya menjadi 3 waktu. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu wajib. Jadi misalnya jemaah sekalian kita sholat duhur Pak, sholat duhur itu misalnya sekarang anggaplah dari jam 12 kurang 15 ya, atau 12 kurang 20, 12 ya, anggaplah jam 12 Pak. Misalnya sholat duhur dari jam 12 siang sampai jam 15 ya, jam 12 sampai jam 15, berarti ada kurang lebih sekitar 3 jam untuk sholat duhur. Maka kalau kita melaksanakan sholat duhurnya di awal waktu setelah azan dan iqamat, maka ini namanya disebut dengan sholat di waktu fadilah. Tapi kalau kita sholatnya itu menjelang waktu asar masuk Pak, kurang lebih sekitar misalnya 3-5 menit waktu asar mau masuk, kita belum sholat duhur, maka ini disebut dengan sholat di waktu wajib. Adapun kalau kita melakukannya antara waktu fadilah dengan waktu wajib, ini namanya disebut waktu ikhtiar. Ya. Kenapa disebut waktu ikhtiar jamaah sekalian? Karena ikhtiar itu Pak artinya sebenarnya boleh memilih. Maksudnya adalah di waktu ikhtiar kita masih dibolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Misalnya kita mau melaksanakan sholat qobliyah zuhur Pak, jam 2 siang. Nah, sholat zuhur di jam 2 siang itu belum masuk, sholat zuhur di jam 2 siang itu Pak sudah melewati waktu fadilah karena bukan di awal waktu. Tapi sholat zuhur jam 2 siang itu tadi jamaah sekalian, kita boleh nggak sholat qobliyah dulu? Masih boleh karena waktunya masih panjang. Maka waktu yang dimana kita masih memungkinkan sholat qobliyah ini tadi namanya disebut waktu ikhtiar. Ikhtiar itu artinya boleh milih antara mau sholat fardu langsung atau mau sholat sunnah terlebih dahulu. Tapi kalau kita misalnya Pak tidur sebelum duhur ya, bangun-bangun 5 menit sebelum asar, belum sholat duhur, junub lagi.
Nah, itu kan, dah 5 menit sisanya junub gitu kan. Harus mandi lah, harus apalah gitu kan. Nah, maka tersisa waktu tinggal 2 menit. Logikanya 2 menit ini Pak, paling tidak kita bisa dapat 1-2 rakaat sholat zuhur. Maka nggak boleh kita meniatkan sholat sunnah qobliyah terlebih dahulu. Karena yang tersisa waktu tinggal untuk bisa sholat fardu. Dan kita bisa mendapatkan sholat ada Pak, ketika kita sholat fardu ini, ya karena jadi masalah gini jamaah sekalian nanti. Kita baru sholat duhur, anggaplah Pak, baru dapat 2 rakaat, tiba-tiba azan asar. Nah, berarti kan 2 rakaatnya di waktu duhur, 2 rakaatnya di waktu asar. Maka hitungannya 4 rakaat ini sholat apa Pak? Sholat ada atau sholat qadha? Atau 2 rakaatnya ada, 2 rakaatnya qadha? Mana? Nah, jawabannya jamaah sekalian, jawabannya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man adraka subha qabla tulu'il fajri, man adraka raq'ah qabla tulu'il fajri faqad adraka subha, wa man adraka raq'ah qabla ghurubis syamsi faqad adraka al-asra. Ini kaidahnya jemaah sekalian, barang siapa mendapatkan 1 rakaat sebelum terbitnya matahari, dia telah sholat subuh. Dan barang siapa mendapatkan 1 rakaat sebelum terbenamnya matahari, maka dia telah sholat asar. Jadi standar adanya itu kalau mendapatkan 1 rakaat sempurna. Tapi 1 rakaat sempurna ini Pak, bukan pada posisi ruku sebagaimana kita dapat 1 rakaat sholat jamaah imam, tapi 1 rakaat sempurna sampai sujud kedua, seperti difatwakan oleh Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam fi Syarhi Bulughil Maram. Jadi 1 rakaat sampai rakaat kedua, sampai sujud kedua, lalu kita naik ke rakaat kedua, tiba-tiba azan waktu berikutnya, dihitung kita sudah mendapatkan sholat ada, ya. Dan itu tidak terancam fawailul lil musallin. Tapi kalau kita misalnya baru baca Al-Fatihah Pak di rakaat pertama, lalu tiba-tiba masuk azan waktu berikutnya, maka terancam fawailul lil musallin. Ini kalau kita sholatnya di akhir waktu. Tapi tentu yang paling afdol adalah sholat di awal waktu, ya. Dan saya pernah sampaikan Pak, ya ini sekedar mengingatkan juga ya, saya sudah sampaikan sebenarnya, kalau masih ingat nih Pak ya, kalau kita ada niatan karena suatu hajat mau sholat tidak di awal waktu, ya misalnya ini di perkantoran biasanya Pak, karena sibuk rapat lah atau apa, akhirnya sholat duhurnya tidak di awal waktu, ya. Lalu kemudian ada niatan, udah nanti saya kemungkinan sholat duhur bisa di jam 1 atau jam 2, berarti kan tidak di awal waktu, ya. Maka jamaah sekalian, wajib bagi seorang muslim ketika sudah sadar waktu sholat sudah masuk tapi belum bisa dia lakukan di awal waktu, untuk meniatkan di dalam hatinya bahwa saya akan sholat. Nah, niat ini Pak, niat mau sholat ini namanya disebut dengan al-azmu atau azam. Nah, disebut dengan azam, ya, bukan niat ya, karena kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, niat itu definisinya adalah qasdul fi'li muqtarinan bil fi'li, memaksudkan perbuatan bersama dengan perbuatan itu dilakukan, itu namanya disebut dengan niat, ya. Tapi qasdul fi'li qabla al fi'li, bermaksud melakukan sesuatu sebelum sesuatu itu dilakukan, itu namanya disebut azam, ya. Nah, azam ini Pak menjadi penting. Azam ini menjadi penting karena untuk mengantisipasi agar kita nanti tidak terhitung meninggalkan sholat kalau Allah takdirkan kita meninggal sebelum sholat dilakukan, ya. Karena ketika kita niat Pak, karena ada suatu hajat, kita berniat mau sholat duhur jam 2 siang misalnya, ya, karena ibu-ibu juga di rumah kan kadang nunda-nunda sholat nih, tidak di awal waktu, ya. Nah, ada niatan mau sholatnya jam 2 siang, siapa yang menjamin jam 2 itu kita masih hidup untuk sholat duhur? Nggak ada yang menjamin. Padahal kita sudah wajib karena waktu sudah masuk, gitu kan. Maka ketika waktu sudah masuk di mana kita wajib mendirikan sholat tapi belum kita lakukan, bisa diantisipasi kemungkinan akan kita tidak sampai waktu tersebut dengan cara azam tadi. Mudah-mudahan dengan azam itu membuat kita tidak dianggap meninggalkan sholat, ya. Kecuali sebagian ulama yang mengatakan harus sholat di awal waktu bagi mereka yang umurnya sudah masuk 60 tahun ke atas, karena potensi matinya lebih besar. Nah, itu jadi maka yang sudah 60 tahun ke atas itu sholatnya harus di awal waktu, ya. Termasuk yang kena penyakit parah Pak, ya, istilahnya maradul maut, penyakit yang berpotensi sewaktu-waktu dia meninggal langsung garis
kematiannya tuh lurus gitu Pak, bukan lagi kayak gini gitu ya. Nah itu maka orang-orang yang punya potensi kayak gini hidupnya Pak, walaupun umurnya masih muda, wajib sholat di awal waktu ya, sebab itu tadi sudah ada potensi akan tiba-tiba meninggal ya. Maka yang umurnya ada 60 tahun ke atas sebaiknya latihan sholat di awal waktu ya, atau bersiap 60 tahun sholatnya di awal waktu terus ya. Karena Nabi mengatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa qalilun man tajawaza dzalik. Umur umatku kata Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit sekali yang melewati umur tersebut ya. Nah ini pentingnya kita memahami waktu fadilah, waktu ikhtiar, dan waktu wajib ya di dalam pelaksanaan sholat 5 waktu. Baik, kemudian jemaah sekalian, untuk sholat sunnah Pak bisa kita bedakan menjadi dua ya, ada muqayyad bi waqtin, ada muqayyad bi sabab. Ada sholat sunnah yang dibatasi oleh waktu, ada sholat sunnah yang dibatasi oleh sebab. Nah kalau yang dibatasi oleh waktu Pak, kalau ingin mudah menghafal ya, kita bisa bedakan berdasarkan dua waktu ya, bisa sifatnya harian, bisa sifatnya tahunan ya. Ini biar sholat-sholat sunnah ini Pak menjadi pelengkap dari ibadah sholat fardu kita, karena kita khawatir jangan-jangan sholat fardu kita ini juga ya banyak bermasalah. Bukan bolong-bolong sih Pak, mungkin kita sholat fardunya konsisten, disiplin waktu, 5 waktu kita lakukan Pak, tapi masalahnya khusyuknya cuma saat takbir sama tahiyat akhir aja. Nah itu yang jadi masalah Pak. Jadi kita pas takbirnya memang khusyuk gitu kan, tapi setelah takbir udah mikir kemana-mana tuh sholat kita, pas menjelang salam khusyuk lagi gitu. Nah ini orang-orang sholat yang kayak gini Pak, yang sholatnya kayak gini hendaknya sempurnakan dengan sholat sunnah ya, dengan sholat sunnah, karena sholat sunnah ini akan menjadi penampel gitu ya untuk kekurangan-kekurangan sholat kita. Maka tetap kita perhatikan. Nah agar mudah menghafal Pak, sholat muqayyad sholat yang dibatasi oleh waktu bisa kita bagi menjadi dua. Ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya tahunan ya. Artinya ini rutinitas nih, rutinitas harian dan rutinitas tahunan. Nah kalau yang harian adalah sholat rawatib ya, sholat rawatib. Semua sholat 5 waktu ada rawatib Pak, kecuali ba'diyah asar dan ba'diyah subuh. Setiap sholat 5 waktu ada qobliyah, tapi tidak setiap sholat 5 waktu ada ba'diyah ya. Jadi cuma 2 yang tidak ada, yaitu asar dan subuh. Lalu kemudian yang kedua sholat duha di waktu duha, yang ketiga sholat tahajud ya antara isya sampai menjelang subuh, dan sholat witir yang juga antara isya sampai menjelang subuh. Nah ini rutinitas yang disunnahkan untuk kita lakukan setiap hari. Lalu yang bersifat tahunan Pak adalah sholat taraweh dan sholat id ya. Taraweh ini sifatnya tahunan, dan sholat taraweh bukan sholat malam Pak, bukan sholat tahajud. Kenapa? Karena sholat tahajud disyariatkan setiap malam, tapi sholat taraweh hanya disyariatkan pada bulan Ramadan saja ya. Ini juga harus kita pahami untuk membedakan, walaupun sama-sama dilaksanakan pada waktu malam ya, tapi karena waktunya berbeda, harinya berbeda, maka berbeda. Lalu sholat id, idul fitri di bulan syawal, dan idul adha di bulan zulhijjah ya. Lalu kemudian jemaah sekalian, sholat yang muqayyad bisabab, sholat yang kita disunnahkan melakukan karena sebab-sebab khusus ya, artinya tidak ada kaitan dengan waktu. Maka dari sini bisa kita bagi menjadi dua. Pertama adalah sebab awal, kedua sebab akhir. Yang dimaksud dengan sebab awal Pak adalah sholat sunnah ini disebabkan karena sebabnya sudah ada ya. Sedangkan kalau sebab akhir Pak, sholat sunnahnya ini sholat dulu baru sebabnya ada ya. Jadi kalau sebab awal, sebabnya muncul dulu, misalnya sholat tahiyatul masjid Pak. Sholat tahiyatul masjid itu kita sholatnya setelah masuk masjid atau belum masuk masjid. Misalnya kita masih di rumah nih Pak, saya niat mau sholat tahiyatul masjid tapi masih di rumah, sholat dulu gitu Pak, baru masuk. Nah, jelas nggak kayak gitu, gitu ya. Ada sholat tahiyatul masjid itu baru disunahkan kalau kita sudah masuk masjid. Ini namanya disebut dengan sholat yang sebabnya di awal ya. Tapi kalau sholat yang sebabnya di akhir Pak, contohnya misalnya seperti sholat istikharah. Sholat istikharah itu kan tujuannya adalah kita untuk bisa mendapatkan jawaban ya atas suatu masalah yang kita hadapi. Jawabannya didapatnya sebelum sholat atau setelah sholat? Ya jelas setelah sholat ya. Kalau jawabannya sudah dapat sebelum sholat, ngapain sholat istikharah? Ya sholat istikharah itu biar untuk dapat jawaban gitu. Maka sebabnya muncul setelah sholat ya. Dan kata para ulama, sholat istikharah itu jawabannya adalah insyirahus sodri, adanya kelapangan dada kepada satu hal yang menjadi pilihan kita. Nah jadi ada dua sebab nih ya, ada sebab awal, ada sebab akhir. Contoh-contohnya jemaah sekalian, misalnya adalah kalau yang sebabnya di awal sudah ada sebelum kita sholat, seperti sholat
qadha ya, salat qadha, apakah salat qadha fardu atau salat qadha sunnah? Ya, ini kalau dengan ada sebab yang dibolehkan kita mengqadha ya. Kemudian salat wudu dulu baru salat. Ketiga salat tahiyatul masjid. Yang keempat salat gerhananya sudah muncul baru kita salat. Dan yang kelima salat istisqa. Ya, pacekliknya kemaraunya muncul baru kita salat istisqa. Artinya ada sebab-sebabnya dulu baru disunahkan kita salat. Sedangkan kalau salat yang sebabnya di akhir, Pak, misalnya seperti salat safar, kita mau melakukan perjalanan, disunahkan kita salat terlebih dahulu sebelum perjalanan. Yang kedua salat taubat, ya, kita mau minta kepada Allah ampunan atas dosa kita, maka salat itu sebagai wasilah perantara agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, salat taubat itu salat dulu baru bertaubat. Karena tujuan salat ini untuk wasilahnya, Pak, agar taubatnya diterima. Artinya istighfarnya itu nanti setelah salat. Dan yang terakhir salat istikharah, yaitu salat yang meminta jawaban atas suatu masalah, di mana salat dulu baru jawabannya muncul. Nah, yang menjadi poinnya, Pak, kenapa kita penting membeda-bedakan salat-salat sunnah ini tadi, Pak? Ada yang muakkad, ada yang muqayyad, ada yang mutlak, ya, ada yang dibatasi waktunya, ada yang dibatasi sebab. Karena ini terkait dengan masalah melaksanakan sholat-sholat yang tadi saya sebutkan pada waktu yang dilarang, yang tadi kita sebutkan, Pak, ya, ba'da subuh sampai terbit, saat terbit, istiwa ketika matahari di atas kepala kita sebelum duhur, ba'da asar sampai terbenam, dan saat proses terbenam. Pertanyaannya mas sekalian, 5 waktu ini yang dilarang kita sholat, dari sekian sholat yang tadi kita sebutkan, mana yang dilarang? Mana yang dilarang? Maka yang dilarang ada 2. Yang pertama adalah sholat mutlak, ya, sholat yang nggak ada sebab, itu kita tidak boleh melakukannya di 5 waktu ini. Dan yang kedua, Pak, sholat yang sababnya di akhir. Artinya nggak boleh sholat safar, nggak boleh sholat taubat, nggak boleh sholat istikharah setelah asar, ya. Jadi kalau misalnya nih jamaah sekalian, ada seorang wanita dilamar seorang laki-laki, ada seorang wanita dilamar seorang laki-laki. Laki-laki ini datangnya, Pak, setelah asar pas ngelamar. Si wanita ini kemudian bilang, wah, saya belum bisa kasih jawaban, saya perlu minta petunjuk kepada Allah. Berarti dia mau apa? Sholat istikharah dulu kan, antara nerima atau tidak. Tapi datangnya setelah asar. Si laki-lakinya nggak sabar mau dapat jawaban. Ya udah, sholat istikharah silakan. Ya kata si wanita, ya nanti kan masih dilarang saya sholat istikharah di waktu asar. Ya nanti tunggu di waktu maghrib, ya, waktu bisa sholat istikharah. Makanya kalau ngelamar jangan setelah asar atau setelah subuh. Nih para jomblo yang mau ngelamar perempuan, ya, jangan setelah asar sampai setelah subuh gitu ya. Karena nanti ngelamarnya adalah ketika waktu sholat istikharah dibolehkan, biar nanti nunggunya nggak kelamaan. Nah, jadi sekali lagi, sholat istikharah termasuk sholat yang dilarang di waktu terlarang. Kenapa? Karena sababnya di akhir, ya. Tapi kalau sababnya sudah ada, Pak, walaupun itu di waktu dilarang, boleh kita sholat. Misalnya kita datang ke masjid, Pak, kita datang ke masjidnya itu sebelum maghrib, ya, datang ke masjid sebelum maghrib. Di situ kita sudah masuk masjid, maka kita sudah dapat sebab untuk bisa sholat tahiyatul masjid. Tapi dilakukannya sebelum maghrib, apalagi pas pada posisi terbenamnya matahari, yang kata Nabi SAW, yatlu qarna syaiton. Disitulah waktu di mana matahari tanduk syaiton itu terbit. Ya, makanya kita dilarang oleh Nabi SAW sholat di waktu terbenam dan terbitnya matahari, karena di situ ada tanda-tanda dari syaitan menerbitkan tanduknya. Tapi sholat ini tidak dilarang kalau ada sebab yang di awal. Nah, jadi boleh kita sholat tahiyatul masjid sebelum terbenamnya matahari setelah sholat asar. Ya. Jadi intinya yang nggak boleh sholat mutlak dan sholat yang ada sebab di akhir, yaitu 3 sholat: safar, taubat, dan istikharah. Ya. Baik, nah ini dari sisi konsep tentang waktu sholat, ya jemaah sekalian. Nah sekarang kita akan bahas sebagai pengantar yang terakhir terkait dengan tempat sholat. Jadi sholat itu jemaah sekalian adalah ibadah, ya, yang membutuhkan atau terikat dengan waktu sekaligus juga terikat dengan tempat, ya. Karena sholat ini harus ada tempatnya, Pak. Jadi jangan pakai mazhab menyimpang, Pak. Ada orang mazhab menyimpangnya dalam sholat namanya mazhab eling, Pak. Nah kalau mazhab eling nggak pakai tempat, Pak. Karena kalau ditanya, kamu udah sholat belum? Udah sholat saya, yang penting saya ingat waktu duhur masuk. Saya ingat, berarti saya udah sholat. Nah ini kan nggak perlu tempat, ini orang kayak gini. Ya, dengan alasan dia menggunakan ayat Al-Quran, aqimis sholata
lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Lah kalau udah ingat waktu zuhur berarti sudah. Nah ini menyimpang ini, Pak. Ini sesat ini, Pak. Ini orang ini sesat ini. Dia nggak paham mana sholat itu apa gitu. Sholat itu bukan hanya sekedar ingat, tapi harus menjalankan perintah Allahnya, yaitu dengan melakukan ruku, sujud dan seterusnya. Nah, ketika kita melakukan ruku, sujud, Pak, maka kita melakukannya pada suatu tempat atau tidak? Pada suatu tempat, ya. Karena manusia ini adalah makhluk yang terikat dengan tempat dan waktu, gitu ya. Maka kita pun harus tahu ketika kita sholat di mana tempat kita sholat, ya. Nah, terkait dengan tempat sholat ini jamaah sekalian, ada dua standarnya, ya. Yang pertama adalah tempat sholat yang kita lakukan ini minimal syaratnya adalah suci dari najis, ya. Berdasarkan surah Al-Baqarah 125 di mana Allah berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war-ruk'is sujud. Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk bersihkanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, iktikaf, ruku' dan sujud. Ayat ini jemaah sekalian sebenarnya mengandung dua maksud perintah, Pak. Membersihkan dari kesyirikan, dari berhala-berhala yang disembah, dan yang kedua membersihkan dari benda-benda najis, ya. Maka dalam konteks ini atau isyarat dari ayat ini adalah tempat ibadah itu harus steril, suci dari najis sebagai syarat dari sahnya ibadah sholat. Bahkan jemaah sekalian, salah satu keistimewaan umat Islam, Pak, nanti akan saya sebutkan, ya. Salah satu keistimewaan umat Islam itu boleh sholat di mana saja, Pak. Yang penting suci dari najis. Tapi kalau umat-umat terdahulu, Pak, kalau umat-umat terdahulu yang beriman gitu ya, pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, itu mereka kalau mau sholat harus mencari tempat khusus namanya ma'bad, tempat ibadah. Nggak bisa mereka tiba-tiba sholat pinggir jalan, nggak bisa, nggak boleh. Harus cari tempat ibadah khusus. Adapun kita umat Islam, Nabi menyebutkan bahwa di antara keistimewaan kita adalah boleh sholat di mana saja. Tapi dengan syarat harus suci dari najis, suci dari najis, ya. Nah, namun sebagai tambahan juga, Pak, suci dari najis yang dimaksud adalah yaitu tempat sholat yang kalau kita misalnya bergerak, Pak, maka tempat ini juga ikut bergerak. Namun kalau di situ tersentuh najis, sholat kita batal. Tapi kalau pas kita sholat, Pak, posisi tempatnya tidak bergerak, ya, walaupun di situ tersambung dengan tempat lain yang ada najis, maka sholatnya tetap sah. Contoh misalnya gini, Pak, ini kan permadani ini panjang nih, ya. Permadani ini panjang nih, Pak. Artinya kan kalau dijahit kan satu kesatuan nih dari ujung ke ujung, ya. Kita sholat pada posisi yang di kanan, Pak, di ujung sana. Tapi di posisi yang kiri ada kucing lagi pup, gitu, Pak. Ya. Di satu ambal yang sama, ambalnya panjang, kita sholat di satu sisi, tapi di sisi yang lain ada najis. Nah, sholat kita sah atau tidak? Hah? Sholat kita sah. Ya, karena pas kita gerak-gerak di sana kan di sini nggak bergerak, Pak. Nah, itu sah sholat kita. Ya. Maka pertanyaan berikutnya juga, Pak, kalau misalnya kita sholat di suatu lantai yang di situ ada misalnya ompol anak kita, Pak, air kencing anak kita, lalu kita letakkan di atasnya sajadah, lalu kita sholat di atasnya, sah nggak sholatnya? Tergantung, Pak. tergantung bahan sejadahnya, ya. Ya, kalau bahan sejadahnya dari kain yang nyerap gitu air kompolnya, ya najis, nggak sah sholat kita. Tapi kalau sajadahnya ini misalnya terbuat dari plastik gitu ya, yang tidak menyerap air kompol, maka sah sholat kita di atasnya. Makanya saya pernah ditanya oleh seseorang dulu, Pak, Ustadz, sah nggak sih sholat di masjid yang di bawahnya ada septic tank? Bawahnya ada septic tank, Pak, di atasnya masjid. Ya saya bilang emang bukannya masjid-masjid rata-rata di bawahnya septic tank? Ya kalau misalnya dikatakan nggak najis, kalau dikatakan tidak sah, repot juga kan. Rata-rata bangunan itu kan di bawahnya ada tempat pembuangan kotoran kan. Nah, maka sholat di masjid yang di bawahnya ada septic tank boleh nggak, Pak? Tergantung, Pak. Ya. Kalau najis septic tanknya ngeresep ke atas pas sampai ke lantai, ya nggak boleh, nggak sah sholatnya. Ya ini tergantung najisnya itu sampai apa enggak gitu ya. Kalau dia terhalangi, maka sholat kita sah. Ya. Nah ini jadi sekali lagi yang dimaksud dengan tempat sholat ini adalah yang tidak langsung menyentuh pakaian kita atau badan kita ketika kita mendirikan sholat. Maka jamaah sekalian, Imam Ibnu Qudamah memfatwakan seseorang yang menggendong bayi yang dia sebelum sholat sudah tahu bahwa bayi itu menggunakan pembalut yang ada pupnya, maka tidak sah sholatnya, karena hakikatnya dia sedang membawa benda najis.
Gitu. Tapi kalau kita nggak tahu Pak, tiba-tiba di tengah sholat dia buang air gitu kan, lalu taunya setelah sholat, nah itu nggak ada masalah. Ini dengan catatan taunya sebelum sholat. Makanya kalau kita gendong anak untuk mau sholat, pastikan dulu dia di pembalutnya atau di istilahnya pampers atau itu merek itu Pak. Merek ya. Maksudnya ya di pembalutnya lah, itu tidak ada benda najis ya. Baik, kemudian jemaah sekalian, kita masuk wilayah hukumnya sekarang Pak. Sholat dari aspek tempat ya, sholat dari aspek tempat ini bisa dibedakan hukumnya menjadi 3. Yang pertama adalah sholat yang tempatnya paling afdol, dan yang kedua adalah sholat yang hukumnya boleh itu artinya Pak ya tidak ada keutamaan khusus gitu ya. Kalau afdol itu ada keutamaan khusus, dan yang ketiga tempat-tempat yang dilarang untuk kita sholat. Kalau dari sisi tempat yang paling afdol, maka ada 3 tempat yang kita paling afdol untuk pilih sebagai tempat sholat. Yang pertama jelas adalah al-masajidus tsalatsah, 3 masjid yang punya keistimewaan khusus dengan fadilah yang berlipat ketika kita sholat di dalamnya, yaitu Al-Masjidul Haram di Makkah Al-Mukarramah, Al-Masjidun Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, dan Al-Masjidul Aqsa ya di Palestina Yerusalem. Nah ini berdasarkan hadis Nabi SAW dalam riwayat At-Tabrani, fadlus salati fil masjidil harami ala ghairihi bimi'ati alfi salatin, keutamaan sholat di Masjidil Haram daripada dengan sholat di tempat lain sebesar 100.000 kali lipat. Mi'ati alf, 100.000. Wa fi masjidi, dan sholat di masjidku yaitu Masjid Nabawi alfu salatin, sebesar 1.000 kali lipat. Wa fi masjidi Baitil Maqdisi khamsumi'ati shalah, dan sholat di Masjid Baitil Maqdis di Palestina sebesar 500 kali lipat. Jadi ada 100.000, 1.000 dan 500 kali ya. Tapi dengan catatan ya jamaah sekalian, ini kelipatan pahala Pak, bukan cara kita ingin mengqadha sholat yang tahunan tidak kita lakukan Pak. Nah, jadi kalau kita pernah meninggalkan sholat misalnya selama 10 tahun Pak, nggak bisa diqadha, saya sholat 2 rakaat aja lah di Masjid Nabawi, berarti di Masjid Haram hitungannya sudah 100.000 kali lipat rakaatnya. Nggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya gini Pak, 10 tahun itu kan berapa sholat yang harus kita qadha Pak? 10 tahun, anggap 1 tahun 365 hari dikali 10, 3 kali 10 berarti apa? 3.650 hari kan? 3.650 hari Pak dikali 5 sholat. Berarti anggaplah kalau misalnya 3.500 Pak dikali 5 berarti 7, 14 berapa? Hah? 3.500 dikali 5 berapa? 3.500 kan dikali 2 7 ya, 7.000 berarti 14.000 kan kali 4. Kalau berarti 14.000 dikali berarti 17.500. Artinya Pak ada 17.500 sholat yang harus diqadha oleh mereka yang tidak sholat selama 10 tahun lamanya. Bisa nggak akhirnya diqadha di Masjidil Haram 2 rakaat, berarti hitungannya udah 100.000 kali lipat? Nggak bisa Pak. Kenapa? Karena yang dihitung 100.000 ini bukan untuk membayar kewajiban, tapi sebagai kelipatan pahala. Ya mirip-mirip Pak, seperti ada orang nanti kita setelah kajian ini Pak, setelah kita kajian ini kan sholat 2 rakaat, sholat syuruk kan, pahalanya dapat pahala haji. Nah pertanyaannya Pak, apakah kita kemudian gugur kewajiban hajinya Pak? Ya enggak, kewajiban haji tetap wajib gitu kan ya. Apakah kemudian setelah sholat syuruk kita bisa dipanggil Pak Haji misalnya? Ya nggak bisa gitu ya. Kita hanya dapat pahalanya saja ya, tapi kewajiban haji belum tergugurkan kalau kita masih belum berangkat haji ke sana. Jadi sekali lagi ini ingin saya tegaskan Pak, karena ada orang punya pemahaman kayak gitu. Ya udahlah saya qadhanya nanti di Masjidil Haram aja udah bisa mengcover semua sholat yang saya tinggalkan. Nggak bisa. Ya harus tetap mau dimanapun tetap dibayar sesuai sholat yang ditinggalkan. Baik, yang kedua Pak, keutamaan yang kedua adalah sholat di masjid dimanapun masjidnya. Ya, ini keutamaannya walaupun tidak sebesar yang sebelumnya, tapi lumayan lah Pak, 27 kali lipat. Ya. Kata Nabi SAW, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa 20 dhifa. Salatnya seseorang berjamaah ya di
masjid tentunya konteksnya itu lebih utama daripada sholat di rumahnya atau di pasarnya 25 kali lipat. Nah, yang menarik Pak, kan ada riwayat yang mungkin kita sering dengar Pak ya, ada yang 25, ada yang 27. Menariknya Pak, ulama kemudian menafsirkan kenapa Nabi kadang menyebut 25, kadang menyebut 27, mengisyaratkan bahwa ini bukan pembatasan pahala. Bukan pembatasan. Karena biasanya kalau Nabi menyebut angka Pak dengan riwayat yang berbeda, sebenarnya yang ingin Nabi maksudkan adalah jumlah pahalanya sangat banyak dan Allah lah yang maha tahu tentang itu. Artinya kita jangan berpikir wah cuma 27 dikit banget gitu kan. Boleh nggak ya Allah minta diskon tambah gitu kan ya? Jawabannya bisa kalau Allah berkehendak. Ya. Nah, jadi 25 27 ini semacam untuk memotivasi saja, tapi pada dasarnya tidak ada batasan karena Allah yang maha tahu ya. Lalu caranya bagaimana kita bisa dapat ini Pak? Wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu. Caranya adalah dia berwudu dulu di rumah kalau bisa ya. Tsumma kharaja ilal masjid la yakhrujuhu ilas shalah. Dan lalu dia berangkat menuju masjid, tidak keluar menuju masjid kecuali niatnya untuk salat ya, bukan niatnya untuk ketemu dengan calon mertuanya. Biar diterima lamarannya Pak, enggak. Niatnya untuk salat. Lalu pahalanya kata Nabi lam yaktu khutwatan illa rufi'at lahu biha daraja wa hutta anhu biha khati'ah. Setiap langkahnya yang satu mengangkat derajat, yang satu menghapuskan dosa. Ya, ini pahala yang pertama Pak. Pahala yang pertama langkahnya itu bisa menghapus dan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Nah, kira-kira di sini siapa yang paling banyak pahalanya Pak ketika datang ke masjid? Nah, nggak beda antara mau jalan kaki mau naik kendaraan Pak. Siapa yang paling banyak Pak? Ustadznya yang lagi ceramah yang paling banyak nih Pak, dari Jagakarsa ke sini. Itu berapa pahalanya? Ya kalau Bapak kan dari sini semua gitu. Dan saya ingin katakan begini Pak, ini khususnya yang yang hari-hari kerjanya dari Senin sampai Jumat Pak ya. Saya yakin Bapak-bapak sekalian yang kerjanya di perkantoran misalnya Pak ya, itu kan di masjidnya ada, di kantornya kan ada masjid Pak. Ya kan, di kantornya ada masjid, sholat zuhur di situ, sholat asar di situ Pak ya. Saya sampaikan Pak, niatkan sholat berjamaah di masjidnya mulai dari rumah Pak. Nah, itu biar setiap hari pahalanya banyak itu sampai ke masjid nanti. Ya banyak kan dari misalnya ada yang kerja di Jakarta ya, dari Tangerang ke Jakarta udah berapa itu pahala langkahnya kan? Ya, dan kita nggak usah ditanya Pak, ini kan langkah kaki atau langkah kendaraan itu, karena Nabi nggak nyebut langkah kaki, langkah kendaraan. Yang penting langkah dia datang ke masjid gitu Pak ya. Bisa jadi putarannya, bisa jadi intinya setiap langkahnya gitu ya. Ya karena orang yang datang ke masjid pakai mobil, pakai kendaraan juga kan mengeluarkan effort juga, mengeluarkan biaya juga, bensinnya dan seterusnya gitu ya. Jadi ada nilai pahala terjadi, itu cukup Allah saja yang menghitung pahala kita. Yang penting ada fadilah besar yang akan dijanjikan bagi mereka yang datang ke masjid. Jangan niatnya itu Pak, niat mau berangkat ke masjidnya dari ruang kantor ke masjid, pendek sekali langkahnya. Ya, misalnya antara ruang kantor dengan masjid hanya mungkin sekitar 10 meter, ya berarti segitulah pahala yang diniatkan. Tapi kalau niatnya dari sejak rumah Pak, gitu ya, ke kantor sekaligus mau sholat berjamaah di sana, nah, maka dari rumah itulah pahalanya sudah dia dapatkan. Nah itu satu ya. Mulai Pak, mulai diniatkan gitu ya. Ini kayaknya banyak orang yang nggak kepikiran masalahnya gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua kata Nabi SAW Pak, ketika dia sholat, fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu Allahumma sholli alaihi Allahumma arhamhu. Ketika seseorang sholatnya di masjid, selama dia sedang sholat Pak, malaikat akan memberi sholawat kepadanya dengan mengucapkan Allahumma sholli alaihi Allahumma arhamhu. Ya Allah, karuniakanlah sholawatmu kepadanya, ya Allah rahmatilah dirinya. Bayangkan Pak, ini luar, bagi orang yang menyadari pahalanya besar sekali Pak, tentunya sayang-sayang lah, eman-eman kata orang Jawa Pak, kalau mengabaikan datang ke masjid. Tentunya yang namanya malaikat kalau bersolawat untuk kita Pak, pasti diterima oleh Allah SWT. Pasti diterima ya. Nah maka ini salah satu keutamaan kita datang rutin ke masjid. Dan yang ketiga Pak, pahala lainnya adalah wala yazalu ahadakum fi sholatin man tadara shalah. Dan seorang tetap berada di dalam sholatnya di dalam masjid selama dia menunggu waktu sholat. Artinya limit pahala sholatnya Pak, dan sholawat malaikat akan terus mengalir kepadanya selama dia berada di dalam masjid. Tidak harus hanya ketika sedang sholat. Ya, jadi ketika kita misalnya antara maghrib sampai isya nunggu waktu sholat Pak, maka di situ malaikat terus bersolawat kepada kita.
Bahkan dalam hadis yang lain Pak, dalam hadis yang lain yang mengatakan bahwa kata Nabi SAW, intidharus salati ba'da salat fadzalikumur ribat. Kata Nabi SAW, menunggunya seseorang antara dua waktu salat pahalanya sama seperti pasukan perang yang menjaga perbatasan wilayah. Ya, perbatasan wilayah itu artinya ribat, dalam bahasa jihad namanya ribat. Jadi menjaga perbatasan dari serangan musuh. Orang yang menunggu perbatasan itu sama pahalanya seperti orang yang menunggu antara dua waktu sholat. Nah ini, jadi ini penting. Tapi ini semua Pak bisa kita dapatkan kalau sholatnya di mana? Di masjid. Ya kalau sholatnya di rumah ya dapat pahalanya, tapi ya sebatas itu gitu ya. Nah, walaupun jamaah Pak, kalau sholat di rumah meskipun berjamaah tetap tidak sama pahalanya dengan sholat berjamaah di dalam masjid ya, karena Nabi mengatakan lebih utama daripada sholat di rumahnya ataupun sholat di pasarnya, seakan-akan isyarat bahwa ini mengisyaratkan pentingnya masjid ya. Tapi jamaah sekalian, jangan lupakan ada hak rumah kita Pak. Jangan lupakan rumah kita dari cahaya ibadah sholat. Tempat yang utama setelah kita sholat di 3 masjid dan masjid itu sendiri adalah penuhi hak rumah kita untuk kita mendirikan di dalamnya ibadah sholat, tapi sholat sunnah. Kata Nabi SAW, idza qada ahadukumus sholata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min sholatih. Kalau seseorang sudah melaksanakan sholat fardu di masjidnya, berikan kepada rumahnya jatah sholatnya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min sholatihi khaira. Karena Allah jadikan di rumahnya itu penuh dengan cahaya kebaikan kalau diisi dengan sholat. Dan sholat yang dimaksud sholat apa? Sholat sunnah ya, karena Nabi perintahkan juga alaikum bis sholati fi buyutikum fa inna khaira sholatil mar'i fi baitihi illa sholatal maktubah. Sebaik-baik sholat kalian, jadikanlah sholat kalian di dalam rumah, karena sebaik-baik sholat kalian adalah ketika dilakukan di dalam rumah, kecuali kalau itu sholat wajib ya. Jadi maka sholat sunnah kita, sholat duhanya, sholat tahajudnya, atau mungkin sholat rawatib yang bisa dilakukan di rumah gitu ya, kecuali kalau kita khawatir Pak tertinggal rakaat pertama qobliyah misalnya ya, karena Nabi SAW itu Pak sholat rawatib beliau di rumah. Nabi Muhammad itu sholat qobliyah subuhnya Pak, qobliyah asarnya, semua sholat qobliyah di rumah gitu Pak ya. Ketika sudah mau masuk waktu sholat, beliau kemudian diketuk pintunya oleh siapa? Bilal bin Rabah untuk bersiap sholat fardu berjamaah. Tapi ingat Pak ya, Nabi melakukan sholat qobliyahnya di rumah karena rumahnya dempetan dengan masjid Pak ya. Nah, itu bisa dapat sholat. Ya, kalau kita rumahnya jauh dari masjid Pak ya, jangan sholat qobliyahnya di rumah ya, tertinggal kita sholat jamaahnya. Nah, tapi kalau rumah kita dekat, nah itu silakan sholatnya di dalam rumah. Dan para ulama mengatakan Pak, kenapa dianjurkan kita sholat sunnah di dalam rumah? Ya, untuk menghilangkan riya. Ya, karena biasanya orang yang ibadahnya dalam tempat terbuka khawatir muncul riya. Dan kenapa sholat fardunya di rumah? Nah, tujuannya bukan masalah riya, untuk memakmurkan masjid. Nah, itu sebagai syiar bagi ibadah umat Islam ya. Baik, kemudian yang berikutnya Pak, boleh kita sholat selain 3 tadi ya. Kalau tadi tempat yang utama, kalau ini adalah hukumnya boleh, dimanapun kita boleh sholat ya, dimanapun kita boleh sholat di permukaan tanah, yang penting dia suci. Dan tadi saya katakan Pak, ini merupakan salah satu keistimewaan dari risalah Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Ada 5 keistimewaan yang Allah berikan kepadaku, tidak diberikan kepada umat terdahulu. Yang pertama, kana kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'itsu ila kulli ahmarin wa aswad. Dahulu nabi-nabi hanya diutus kepada kaumnya saja. Adapun aku diutus kepada seluruh yang merah dan hitam. Maksudnya seluruh makhluk Pak, manusia dan jin ya, manusia dan jin. Makanya jemaah sekalian, dalam persoalan akidah Pak, saya dapati ya, para ulama itu mengatakan Pak, umur jin itu sama seperti umur manusia Pak. Jadi nggak usah percaya tuh Pak sama cerita-cerita jin yang umurnya panjang kayak jin Aladin gitu ya, itu mah fiktif itu yang dia ribuan tahun. Yang umurnya panjang Pak, itu hanya iblis saja yang diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk umurnya panjang ya. Andirni ila yaumi yub'atsun, kata Allah, kata iblis meminta kepada Allah, berikan aku ketenggang waktu sampai hari kebangkitan, hari kiamat. Tapi makhluk jin-jin yang lain selain iblis Pak, umurnya sama seperti kita, antara 60 sampai 70 tahun. Karena kenapa? Sebab umatnya Nabi Muhammad bukan hanya manusia, tapi juga bangsa jin ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Nah, maka sebenarnya umur jin juga terbatas sebagaimana kita. Yang diabadikan sampai hari kiamat hanya iblis saja. Ya, hanya iblis saja. Baik, kemudian yang kedua jemaah sekalian, wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagiku rampasan perang. Ya, kalau orang-orang zaman dahulu Pak, walam tuhallu li ahadin qabli, tidak dihalalkan mereka untuk makan rampasan perang. Kalau orang-orang zaman dahulu Pak, rampasan perang itu dikumpulkan di satu tempat dan dibakar. Tapi kita umat Muhammad boleh mengambil rampasan perang. Dan yang ketiga Pak, wa ju'ilat liyal ardu thayyibatan tahura wa masjida, fa ayyuma rajulin adrakathu shalah shalla haitsu kana. Nah, ini yang menjadi keistimewaan dalam konteks kita salat. Dan dijadikan seluruh permukaan bumi ini thayyibah tahura, bisa dipakai untuk bersuci, maksudnya tayamum, dan bisa dipakai untuk tempat salat. Fa ayyuma rajulin adrakathu shalah shalla haitsu kana. Siapapun yang sudah mendapati waktu salat datang, maka dia bisa salat dimanapun berada. Artinya nggak ada alasan Pak, gara-gara nggak ada masjid akhirnya kita nggak sholat. Nah, ini nggak bisa jadi alasan. Ya, dimanapun kita berada kita bisa sholat. Yang keempat, keistimewaan Nabi Muhammad, wa nusirtu birru'bi baina yaday masirati syahrin. Aku diberikan pertolongan oleh Allah, dibuatnya rasa takut kepada musuhku sejauh perjalanan 1 bulan. Artinya umatnya musuh-musuh Nabi Muhammad sebelum perang itu sudah gentar terhadap Nabi terlebih dahulu. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita mendapatkannya nanti di hari kiamat, wa utitu syafa'ah. Aku diberikan oleh Allah syafaat secara khusus yang nanti disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Ya. Dan yang biasa atau yang bisa mendapatkan syafa'atul uzma salah satunya adalah yang terbiasa menjawab suara azan dan membaca doa wasilah setelah azan. Ya. Baik, terakhir jemaah sekalian, tempat-tempat yang dilarang kita sholat Pak sekarang. Kalau tadi kita bicara tempat yang afdol dan yang boleh, sekarang yang dilarang, nggak boleh kita pilih sebagai tempat sholat, walaupun nanti dengan alasan yang beragam ya. Nah, yang dilarang jemaah sekalian setidaknya ada 8 Pak. Kita akan sebut 7 terlebih dahulu. Pertama, tempat sampah. Kedua, kamar mandi. Ketiga, tempat sembelihan hewan. Keempat, kandang hewan. Yang kelima, kuburan. Keenam, jalanan. Dan yang ketujuh, di dalam atau di atas Ka'bah. Nah, ada yang pingin sholat di atas Ka'bah Pak? Mau di atas Ka'bah, dekati Ka'bah aja sulit. Nah, jadi ini tempat-tempat yang dilarang. Walaupun nanti ulama kita Pak berbeda pendapat tentang masalah alasan dan hukumnya, dan yang kedua tentang kesahnya sholat di tempat-tempat ini ya. Tapi saya bacakan dulu dalilnya Pak. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Tirmizi dari Ibnu Umar, di mana Nabi naha an yusalla fi sab'ati mawatin. Nabi melarang kita sholat di 7 tempat. Fil mazbalah, tempat kotoran, tempat sampah. Wal majzarah, tempat sembelihan hewan. Wal maqbarah, kuburan. Wa qari'atit thariq, ya di tengah jalanan orang-orang yang biasa lewat. Wal hammam, kamar mandi. Wa fi ma'atinil ibil, tempat unta, artinya tempat kandang hewan. Wa fawqa dhahri baitillah, dan di atas Baitullah, maksudnya di atas Ka'bah ya. Lalu dalam hadis yang lain riwayat Abu Daud dikatakan al ardu kulluha masjidun illal hammam wal maqbarah. Ya, seluruh permukaan tanah ini bisa kita jadikan masjid, artinya tempat sholat, kecuali kamar mandi dan kuburan. Nah, ini dalil-dalil ini Pak mengisyaratkan ada tempat-tempat yang kita dilarang untuk sholat di dalamnya. Tapi yang menjadi pertanyaan Pak, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kita dilarang sholat di tempat-tempat ini? Nah, saya ingin katakan begini Pak, khususnya dalam masalah kuburan nih Pak ya. Karena ada sebagian orang itu Pak mengatakan larangan sholat di kuburan itu karena syirik. Saya katakan bukan Pak, nggak usah di kuburan, orang sholat di masjid aja Pak, kalau niatnya untuk nyembah selain Allah juga syirik gitu ya. Maka sebenarnya kenapa kita dilarang sholat di kuburan Pak? Ya, alasannya ini karena biasanya kuburan itu tempat berpotensi banyaknya najis. Ya, apalagi di zaman dahulu itu Pak, di zaman dahulu tuh ya, orang-orang jahiliyah itu kalau meninggal Pak, harta-hartanya itu dimasukin ke dalam kuburan semua. Ya, seperti kuburan beberapa kalangan non muslim nih Pak ya kan, dia sama di dalam kuburannya itu bawa harta juga gitu, emas peraknya dia bawa. Maka orang-orang dulu Pak di masa jahiliyah itu ada satu profesi, di masa jahiliyah itu Pak ada satu profesi terkenal namanya nabbash. Namanya Nabbas. Jadi Nabbas itu Pak profesi gali kuburan untuk ngambil perhiasan si mayit. Misalnya ada si mayit ini Pak, si mayit ini giginya gigi emas, dikubur tuh Pak untuk diambil giginya. Ya, itu profesinya namanya Nabbas. Ya, Nabbas. Nah,
Nabas ini Pak kan hanya gali gitu ya. Setelah gali kadang dibiarkan begitu saja jenazahnya, yang kemudian dia naik ke atas ke permukaan membuat tanah kuburan itu akhirnya penuh dengan najis. Nah disitulah dilarang kita sholat. Jadi bukan perkara masalah kesyirikannya gitu Pak ya. Tadi saya katakan kalau alasannya karena syirik, mau nggak usah di kuburan, di masjid aja orang bisa sholat syirik. Kalau dia sholatnya tujuannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi maka alasan kenapa sholat di kuburan ini tidak boleh itu karena persoalan kenajisan tempatnya. Tapi para ulama nanti kita beda pendapat Pak. Kalau misalnya dipastikan tidak najis ya, pertama semua ulama sepakat kalau ada najisnya sholatnya tidak sah. Nah yang jadi masalah Pak kalau tidak ada najis, saya pernah mendapati Pak tahun 2017 ketika saya ke Hong Kong ya, ketemu dengan TKW Indonesia yang diuji oleh Allah dapat majikan Islamophobia, tidak senang dengan Islam. Jadi pembantunya ini Pak pokoknya nggak boleh sholat. Akhirnya dia bertanya sama saya, Ustadz, dari rumah majikan saya itu hanya satu tempat yang saya tidak terpantau bisa sholat, bed up kamar mandi ya, saking sulitnya dia sholat di tempat kerja dia Pak. Nah itu kira-kira gimana hukumnya? Sholat kalau bed up kan bisa nggak kita ruku sujud Pak di bed up? Itu kan sebesar tubuh manusia kan. Nah, kita bisa ruku sujud. Saya katakan ikutlah pendapat mayoritas ulama yang berpendapat bahwa sholat di kamar mandi dilarang bukan karena kamar mandinya, tapi karena potensi keberadaan najisnya. Kalau najisnya sudah bisa disucikan, artinya sebelum sholat sudah dibersihkan, nggak ada najis, maka sholatnya boleh di situ. Nah maka dalam masalah ini jemaah sekalian, memang ulama kita beda pendapat. Kalau dalam mazhab mayoritas ulama ya, sholat di tempat yang ada najis seperti tempat sampah, kamar mandi, tempat sampah jelas ya, kebanyakan ada najis Pak. Kamar mandi juga jelas, penyembelihan juga jelas, penyembelihan hewan kan ada darah ya. Lalu kandang hewan apalagi ada kotoran, kuburan tadi ada konteksnya ada najis. Itu kalau menurut mayoritas ulama Hanafi, Syafi'i dan Maliki, kalau dipastikan tidak ada najis sholatnya sah tapi makruh karena khawatir ada najis ya. Tapi kalau dalam mazhab Hambali tidak Pak. Kalau dalam mazhab Hambali ya memang tidak sah gitu aja ya, harus diganti sholat di tempat yang lain. Tapi kalau dari sisi dalil Pak sebenarnya yang lebih kuat adalah sah. Kenapa? Karena Nabi SAW itu pernah sholat jenazah atas jenazah wanita yang dikubur oleh seorang sahabat malam-malam ya. Nabi Muhammad kan di Masjid Nabawi itu Pak ada wanita yang suka nyapu Masjid Nabawi kan. Nah ketika di pagi harinya Nabi mencari beliau tidak ditemukan, sahabat berkata, ya Rasul, si wanita ini sudah meninggal, tadi malam langsung dikuburkan. Nabi tidak diberitahukan. Akhirnya apa kata Nabi Pak? Beritahukan kepadaku mana kuburannya. Disitulah Nabi sholat jenazah. Nah sholat jenazah ya syaratnya sama seperti sholat 5 waktu Pak, harus suci dari najis gitu. Nah kalau Nabi sholat jenazah di kuburan boleh, berarti sholat 5 waktu pun sebenarnya boleh. Dan itu pertimbangannya bukan masalah syirik atau tidak syirik, tapi masalah suci atau tidak ya. Baik, kemudian di jalanan Pak, boleh nggak sholat di jalanan? Nah kalau sholat di jalanan alasannya apa kira-kira Pak? Ya jelas ada hak orang lain. Nah itu makanya sholat di jalanan ini, nah ini yang jadi masalah gini Pak. Sholat di jalanan ini jadi masalah kalau di masyarakat nutup jalan ya. Ini gimana ini Pak? Kadang kan ada acara walimah nikah nutup jalan gitu Pak. Ini sholat nih Pak nutup jalan ya dengan alasan pengajian gitu Pak. Itu termasuk sebenarnya hukum asalnya saya katakan Pak. Hukum asalnya termasuk nggak boleh sebenarnya karena ini mengambil hak orang lain. Tapi kalau ada hajat boleh saja dan sudah dikondisikan di masyarakat. Artinya masyarakat sudah dimintai izin, masyarakat sudah memaklumi misalnya kalau sholat Id misalnya sampai keluar nggak Pak soal itu Pak? Ditutup nggak jalan dari sana ke sana? Di sini sholat Id ya? Atau di lapangan? Di sini ya? Di sini. Nah misalnya sampai di sana ditutup karena jamannya banyak. Nah, dan yang sholat Id kan semua masyarakat yang ada di sini Pak. Maka itu nggak ada masalah karena ada hajat. Tapi yang tidak boleh kalau tidak ada hajat. Misalnya kayak gini Pak. Saya mau sholat ya. Saya mau sholat di jalanan untuk menguji keimanan saya. Berani nggak saya sholat di tengah tol? Ini orang bodoh namanya. Satu membahayakan dirinya, kedua membahayakan orang lain. Makanya saya ingin katakan begini Pak, memang kadang ada orang takjub Pak kepada seseorang yang masih tetap sholat di dalam masjid padahal sedang ada gempa ya. Misalnya ada orang Pak sholat di masjid gitu, ada gempa, kadang kita ngelihat video-videonya, wah ini hebat banget gitu, dia berani mati gitu kan. Tapi saya katakan Pak, secara fikih afdolnya apa Pak? Secara fikih batalkan sholat dia menyelamatkan diri atau tetap sholat?
Secara fikih afdolnya dia batalkan sholat, Pak. Kenapa? Menyelamatkan nyawanya dan orang lain itu lebih utama daripada melanjutkan sholat. Termasuk dalam masalah ini, Pak, ketika kita di tengah sholat, tiba-tiba di samping kita ada orang yang ambruk, ada orang yang roboh gitu kan, khawatir dia misalnya kena stroke atau apa gitu kan, tiba-tiba jatuh. Jangan kita terusin sholat, Pak, selamatin dulu orang sebelah kanan kita ini gitu. Ya, karena kalau kita lanjutkan sholat, ini ada potensi dia meninggal kalau nggak langsung kita tangani gitu. Nah, jadi keliru kalau ada orang kemudian mendahulukan sholat lebih utama daripada menyelamatkannya nyawa. Nah, begitu juga sholat tidak boleh ketika berpotensi membahayakan jiwa. Baik, yang terakhir, Pak, yang ketujuh ya, sholat di dalam Ka'bah atau di atas Ka'bah. Ini kalau menurut para ulama, sholat sunnah sah di dalamnya karena Nabi pernah melakukan sholat duha di dalam Ka'bah. Tapi diperselisihkan kalau sholatnya sholat fardu, dimana kalau dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i sholat fardu di dalam Ka'bah ini sah, tapi kalau dalam mazhab Maliki dan Hambali sholat fardu di dalam Ka'bah tidak sah. Alasannya, Pak, karena di dalam Ka'bah tidak pasti arah kiblatnya. Ya kan nggak mungkin, Pak, kita sholat di dalam Ka'bah, sholat duhur, rokat pertama kanan, rokat kiri belok gitu, rokat kedua belok, rokat kedua belok. Jadi sholatnya 4 rokat berpindah-pindah kiblatnya, itu nggak mungkin gitu. Maka dalam mazhab Maliki dan Hambali tidak sah sholat fardu di dalam Ka'bah. Tapi kalau untuk mazhab Hanafi Syafi'i nggak ada masalah. Namun kalau sholat sunnah, Pak, semua ulama sepakat karena sholat sunnah itu ada keistimewaan, boleh kita tidak menghadap kiblat dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Dan yang terakhir, Pak, kita tutup, tempat lain yang dilarang untuk sholat adalah boleh nggak sholat di gereja, vihara, kuil. Nah, sholat di tempat ibadah non muslim. Maka jawabannya jamaah sekalian, boleh selama tempat di mana kita sholat tidak terdapat patung. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dari Umar yang mana beliau mengatakan, innala nadkhulu kanaisakum min ajli tamathi allati fiha suwar. Kami tidaklah masuk ke dalam gereja-gereja kalian karena di dalamnya terdapat patung ya. Dan Ibnu Abbas juga berkata, yusolli fil bai'ah illa bai'ah fiha tamathil. Kami sholat di bai'ah itu artinya sinagog ya, tempat ibadahnya orang Yahudi, kecuali kalau di dalamnya terdapat patung. Nah, maka standar sholat, larangan sholat di tempat ibadah non muslim ini, Pak, bukan karena tempatnya tapi keberadaan patungnya. Makanya jemaah sekalian, kalau kita sholat di sinagog Yahudi, Pak, sah karena sinagog Yahudi tidak ada patung. Kita sholat di gereja Protestan sah, Pak, karena gereja Protestan tidak ada patung. Tapi sholat di gereja Katolik nggak sah karena ada patung. Nah, atau sholat di kuil-kuil Hindu Buddha itu biasanya ada patung, maka tidak sah. Jadi kita kalau memang terpaksa harus sholat di tempat-tempat seperti ini, syaratnya tidak ada patung ya. Baik, jemaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengantar terakhir seputar sholat ya, waktu dan tempat. Kayaknya waktunya juga udah habis dari tadi kayaknya nih. Mungkin kita cukupkan. Ada yang mau bertanya, Pak, atau silakan? Baik. Silakan. Banyak pertanyaan tapi kita batasin ya. Dari ibu-ibu juga kelihatannya. Kita kasih kesempatan pertama kali kepada ibu-ibu dulu yang bertanya ya, Bapak-bapak. Oh enggak ya, bukan ibu ya. Siapa nih? Apanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada satu sholat yang tadi belum disampaikan, Pak Ustaz. Begitu istimewanya, minimal seumur hidup sekali, yaitu sholat tasbih. Nah itu kenapa harus seumur hidup sekali, atau memang setiap hari boleh atau gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ustaz, saya suka perjalanan ya, Ustaz ya. Andai kata saya ke Bandung, itu saya suka laksanakan sholat ini ya, Ustaz ya, sunnah akhir ya, apa namanya, jamaah akhir atau jamaah takdim. Apa saat saya berangkat ke sana atau mungkin pulangnya boleh nggak melaksanakan sholat seperti itu, Ustaz? Maksudnya jamaknya? Iya, jamaknya. Jadi ketika perjalanan di sana saya sudah maghrib, antara isanya di rumah aja. Nah, itu Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja lah, dua tadi saya sholat tasbih sama jamat akhir ya. Langsung aja, Pak, biar saya langsung nangkap. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Kalau sholat fardu kan katanya berjamaah atau di masjid gitu Ustaz ya. Itu pengertian jamaah dan di masjid itu bagaimana Ustaz? Karena Apa? Jamannya gimana? kan sholat fardu itu dilakukan di masjid dan berjamaah gitu ya. Itu kan bisa pisah gitu di masjid dan berjamaah. Kalau misalnya berjamaah itu kalau di rumah kan juga bisa berjamaah. Apakah dapat yang 25 kali itu atau 27 kali itu juga atau di masjid? Di masjid kalau sholat di masjid itu kadang-kadang kalau waktunya terlambat kita juga ke masjid. Nah itu sholatnya di masjid. Jadi pengertiannya antara berjamaah dan di masjid itu seperti apa gitu Ustaz? Itu Ya. itu aja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung jawab dulu Pak ya. 3 pertanyaan tadi ya. Yang pertama terkait dengan sholat tasbih Pak. Sebenarnya sholat tasbih ini banyak riwayatnya itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, disebutkan dalam riwayat Imam Tirmizi, dalam Abu Dawud dan seterusnya. Tapi memang para ulama berbeda pendapat. Imam Ahmad bin Hambal menganggap hadis-hadis tentang sholat tasbih ini hadisnya dhaif. Tapi 3 mazhab yang lain Pak, Hanafi, Maliki dan Syafi'i sepakat bahwa walaupun hadisnya dhaif tapi dia hadisnya banyak, saling mendukung dan naik derajatnya menjadi hadis hasan. Artinya dalam masalah ini sih 4 mazhab sepakat bahwa sholat tasbih ini Pak tetap dianjurkan meskipun hadisnya dhaif. Maka Ibnu Qudamah sendiri mengatakan meskipun Imam Ahmad menganggap hadisnya dhaif tapi ini masuk dalam bab fadhailul a'mal, masuk dalam bab keutamaan beramal soleh. Tapi memang yang menariknya Pak, sholat tasbih ini kan agak berbeda dengan sholat sunnah lainnya gitu ya. Karena di dalam setiap gerakan sholatnya ada tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar dibaca 10 kali setelah baca surat, nanti di ruku baca berapa kali, sujud berapa kali gitu dan seterusnya. Nah itu yang menjadi menjadi sebab para ulama menganggap ini sholatnya agak aneh lah gitu istilahnya. Tapi intinya sih hukumnya sunnah. Dan kesunahannya ini Pak, dalam hadis riwayat Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Nabi awalnya mengatakan kalau bisa setiap hari. Nah, kata Ibnu Abbas, wah kalau itu sulit ya Rasulullah, kalau bisa seminggu sekali. Wah, kalau gitu sulit ya Rasulullah, kalau sebulan sebulan sekali. Nah, akhirnya dapat dispensasi dari Nabi Pak, minimal seumur hidup sekali gitu. Fadilahnya apa Pak? Fadilahnya kata Nabi SAW, dengan sholat ini menjadi wasilah Allah menghapus dosa seorang hamba walau mithla zabadil bahri, meskipun itu sebanyak buih di atas lautan. Jadi ini sebenarnya masuk kategori sholat yang bertujuan untuk menghapus dosa ya. Tapi dosa-dosa yang memang kita tidak tahu Pak, karena kalau dosa yang kita tahu kan sholatnya namanya sholat taubat. Tapi kan kadang kita banyak tidak sadar, banyak kesalahan yang kita tidak sadari gitu kan, maka diganti dengan sholat tasbih ya. Jadi intinya sunnah minimal sekali seumur hidup, dan silakan dipelajari bagaimana caranya. Nah yang kedua Pak, kalau kita bicara jamak, pertama gini jamaah sekalian, saya ingin menegaskan dulu Pak perbedaan antara jamak dengan qasar. Ya, hafalkan dan pahami kaidah ini Pak. Ini kaidah nih Pak, perbedaan antara jamak dengan qasar. Karena banyak orang Islam menganggap jamak qasar itu sepaket Pak, padahal ini 2 hal yang berbeda. Ya. Jadi ada kaidah mengatakan al-jam'u lid-darurati wal qasru lis-safari. Ini kaidahnya sekalian. Al-jam'u lid-darurah wal qasru lis-safar. Jamak itu karena sebab kedaruratan, qasar itu karena sebab musafir. Ya. Artinya Pak, musafir boleh qasar dan jamak sekaligus. Tapi yang tidak musafir hanya boleh jamak, tidak boleh qasar. Contohnya gini Pak, kasusnya misalnya seperti yang tadi ceritakan. Contohnya misalnya kita pulang ke rumah Pak, dari Bandung ke rumah ke Tangerang misalnya. Dapat jarak 89 km untuk bisa qasar jamak. Tapi masalahnya Pak, ketika kita niat mau jamak takhir, misalnya sholat maghrib lah kita niatkan di waktu isya jamak takhir, rupanya Pak karena ada suatu hajat kita nggak mampir ke masjid dulu untuk sholat jamak takhir, malah langsung ke rumah. Berarti kan kalau pas kita sudah sampai ke rumah Pak, status kita sebagai musafir sudah habis, nggak berlaku lagi. Maka walaupun kita tadi pas niat jamak takhirnya sedang di perjalanan Pak, kalau ingin masih dapat qasar jamak, jangan langsung ke rumah, mampir dulu ke masjid. Nah, itu masih dapat kita qasar jamak. Tapi kalau sudah sampai ke rumah Pak, maka qasarnya sudah tidak berlaku, jamaknya masih berlaku. Ya, berarti nanti sholat maghrib isyanya tetap 4 rakaat. Tapi kalau mampir ke masjid Pak, isyanya bisa dapat 2 rakaat. Paham ya? Ini perbedaannya seperti itu. Jadi maka jamak itu hanya berlaku, qasar itu hanya berlaku bagi musafir. Tapi kalau jamak bisa bagi siapapun yang dalam kondisi darurat. Karena tadi kan darurat karena belum sholat. Termasuk dalam hal ini Pak, darurat itu standarnya 3.
darurat itu standarnya 3. Pertama terkait dengan nyawa pribadi, kedua terkait dengan harta, ketiga terkait dengan nyawa dan harta pihak lain yang terkait dengan dirinya. Misalnya Pak, seperti seorang bidan yang biasanya ngurusin persalinan, dia belum sholat maghrib. Ya, bidan ini belum sholat maghrib Pak, masih tersisa sekitar 15 menit, dia belum sholat maghrib, mau masuk isya. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu mau melahirkan. Sudah pembukaan 10, kepalanya udah nongol. Kata si bidan, Bu, maaf Bu, saya belum sholat maghrib, mau sholat dulu. Nah, ini kepalanya udah nongol ini Pak, mau keluar. Nah, coba gimana kira-kira Pak? Bahaya nggak terhadap ibu yang mau melahirkan ini kalau nggak langsung ditangani? Ya pasti bahaya. Maka si bidan ini tadi Pak, harus langsung menangani persalinan itu. Nah, ketika nangani persalinan itu kan nggak bisa memakan waktu semenit 2 menit Pak. Bisa saja habis waktu maghribnya dia belum sholat maghrib, masuklah waktu isya baru selesai itu prosesnya. Maka di sini dia boleh menjamak takhir, tapi tidak boleh qasar. Nah, itu paham ya? Karena dia tidak dalam posisi sebagai musafir. Nah, itu. Nah, jadi ini sekali lagi apa kaidahnya tadi Pak? Al jam'u lid darurah wal qasru lis safar. Jamak karena sebab darurat, qasar karena sebab musafir, ya. Baik, terjawab ya. Nah, yang ketiga Pak, terkait dengan sholat dengan fadilah berjamaah tadi, apakah didapatkannya adalah di masjid? Nah, tapi saya ingin, mungkin yang tadi saya tangkap pertanyaannya Pak, ya, ini ada kasus kayak gini Pak. Kita dari rumah Pak, sudah niat mau sholat berjamaah di masjid. Tapi rupanya Pak, sampai ke masjid, rupanya jamaahnya udah bubar. Nah. Sudah selesai sholatnya gitu Pak. Udah selesai jamaahnya, kita datang ke masjid, kira-kira dapat nggak itu pahala 27 kali lipat walaupun sholatnya akhirnya sendirian di rumah di masjid. Maka jawabannya Pak, innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya. Insya Allah dapat. Ya, enggak insya Allah Pak, jangan wallah alam, insya Allah Pak. Kalau wallah alam kayaknya kita ragu gitu, tapi insya Allah kita berharap. Nah, jadi artinya makanya para ulama mengatakan Pak, orang yang datang ke masjid tiba-tiba dia dapati masjidnya sudah kosong gitu ya, tetap niat datang ke masjidnya diselesaikan. Ya, karena niat itu akan menjadikan dia tetap mendapatkan fadilah mendatangi masjid meskipun sudah terlambat sholatnya gitu Pak. Ya, tapi besok ya lebih disiplin waktu lah. Mirip kayak gini Pak, saya kasih analogi kayak gini Pak, mirip perbuatan seorang sahabat Nabi namanya Abu Bakrah radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi Abu Bakrah ini seorang sahabat yang pernah akhirnya perbuatan dia menjadi manfaat bagi kita Pak. Jadi beliau ini ketika masuk ke dalam masjid nih Pak, beliau dalam posisi mendapati Nabi Muhammad sedang ruku rakaat pertama. Pas masuk masjid gitu ya, Nabi Muhammad dalam posisi ruku di rakaat pertama. Karena beliau tidak mau tertinggal rakaat pertamanya Nabi Muhammad Pak, akhirnya apa yang beliau lakukan Pak? Rukunya dari pintu masjid. Allahu Akbar, langsung ruku Pak, dari pintu masjid. Pas ruku akhirnya jalan ke shop. Jalan ke shop sambil ruku tadi ya, biar dapat shop juga gitu kan. Nah, menariknya Pak, Nabi Muhammad SAW itu mukjizatnya adalah beliau bisa tahu di 360 derajat sekitar beliau. Bukan beliau punya 4 mata Pak ya, maksudnya beliau tahu di sekitarnya. Makanya Nabi bisa menceritakan Baitul Maqdis ketika diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah pulang dari Mi'raj ya. Nah, Nabi SAW setelah selesai sholat Pak, akhirnya mendatangi Abu Bakar dan bertanya, kenapa anda sholat seperti itu? Maksudnya ruku dari masjid sampai dari pintu ke sof gitu kan. Ya, beliau dengan lugunya mengatakan, ya aku tidak ingin tertinggal dari rakaat pertama engkau ya Rasulullah. Karena kalau misalnya dia jalan ke sof pertama, ke sof terakhir Pak, bisa jadi Nabi sudah i'tidal gitu kan, khawatirnya di situ. Maka Nabi katakan apa Pak? Kata Nabi SAW, ihris wala ta'ud. Ihris wala ta'ud. Kata Nabi SAW, ya besok-besok bersegeralah datang ke masjid, jangan ulangi lagi yang tadi dilakukan. Maksudnya Pak, jangan ulangi itu maksudnya adalah Nabi tidak memerintahkan dia ngulangin sholat. Berarti sholatnya sah. Sudah dapat dia fadilah berjamaahnya, sudah dapat dia fadilah softnya. Tapi kalau bisa jangan diulangi. Nah, maka ini juga saya katakan kepada yang pas datang ke masjid, pintu masjid sudah ditutup. Nah, besok-besok datang lebih awal kalau bisa sebelum azan, biar datang masjidnya masih ada yang sholat gitu. Jadi insya Allah yang terlambat tetap dapat fadilah berjamaah. Jadi jangan pulang ke rumah jamaah sekalian, jangan pulang ke rumah, selesaikan sholat di masjid. Ya kayak gitu Pak, wallahu a'lam.
Masih ada atau kita cukup?